pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Saya Gita Putri Astari dengan 3 digit nomor NPM terakhir 104 dan rekan-rekan saya. Saya Rizka Nurstiani dengan NPM terakhir 116. Saya Zahra Faridisa Abadi dengan NPM akhir 119. Saya Feni Radita Melia dengan NPM terakhir 113. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video wawancara terkait tugas akuntansi biaya untuk harga pokok pesanan. Dan perusahaan yang kami pilih adalah perusahaan papan bunga yang bernama Linda Floris Metro. Nah, untuk video wawancaranya bisa disimak sebagai berikut. Ya, teman-teman, kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Sebelumnya boleh Kak kenalan dulu? Oke, kenalin, nama aku Revalina Imelda Amran. Kebetulan aku anak dari pemilik usaha Linda Floris. Aku juga dari Universitas Lampung dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Oh gitu aja dari backgroundnya. Nah, kalau untuk usahanya sendiri gimana sih awal mulanya, boleh nggak diceritain ke teman-teman saya? Nah, jadi awal mulanya itu orang tua itu tadinya kerja di BUMN, salah satu BUMN di Kota Metro. Kebetulan beliau emang pengen resign lebih dulu gitu. Jadi karena di Metro itu usaha papan bunga lumayan sedikit, masih sedikit lah dibilang ya. Nah, jadi orang tua tuh pengen punya salah satu juga gitu. Jadi termasuk pelopor juga di Metro. Oh, berarti bisa dibilang Linda Floris ini termasuk pelopor dari papan bunga yang ada di Kota Metro saat ini. Nah, kalau untuk Linda Floris sendiri, apakah hanya berpusat di Metro ataupun ada nggak cabang-cabang lain di kota-kota terdekat mungkin? Kebetulan ya, waktu itu tahun 2018 atau 17 itu ada di 29 itu juga di Kota Metro, tapi karena nggak ada yang nunggu, nggak ada yang jaga di toko tersebut, jadi tutup. Lalu tahun 2019 juga buka cabang di Bandar Lampung, di Sukarame tepatnya, tapi karena tertumbur COVID jadinya harus ditutup, jadi kita berpusat di Metro aja. Oh, berarti Linda Floris ini udah pernah mengalami berbagai naik turunnya usaha lah ya. Nah, kalau gitu gimana sih motivasi yang dimiliki oleh Linda Floris supaya bisa tetap bertahan sampai saat ini? Nah, banyak nih pesaing sekarang ini. Ada di Metro itu lebih dari 20 toko papan bunga yang ada di Metro ini sekarang. Nah, tapi gimana percayanya itu karena kita punya pelanggan tetap dari awal buka sampai sekarang, itu kita punya pelanggan tetap, dan juga ya kita yakin aja kalau emang kualitas dari usaha kita ini bagus gitu dan baik juga. Oh gitu, jadi untuk motivasi dari Linda Floris supaya dia bisa bertahan sampai saat ini. Nah, kalau untuk produk yang ditawarkan, kira-kira apakah Linda Floris ini hanya menawarkan papan bunga atau ada yang lain? Kebetulan memang terfokus kepada papan bunga ya, tapi ada juga bunga segar, buket bunga segar, terus buket bunga jajan, dan buket-buket lainnya gitu. Tapi lebih terfokus ke papan bunga. Kalau untuk wilayah pemasaran, apakah Linda Floris ini hanya berfokus di Metro ataupun bisa nih teman-teman yang dari luar kota mesen ke Linda Floris juga? Bisa banget, karena Linda Floris itu udah ada komunitasnya sendiri satu Indonesia gitu. Jadi satu Indonesia itu tahu sebenarnya Linda Floris itu ada di mana di Metro gitu. Dan kita juga kerjasama ke papan bunga lain gitu yang ada di luar Metro. Berarti ada nggak kayak online shopnya ataupun memang hanya berupa pesanan melalui Instagram ataupun TikTok dan lain sebagainya? Ya terfokusnya sih di WhatsApp ya sebenarnya, karena kita kan harus ngirim orderannya, nama ucapannya, terus pengirimnya siapa, dan bukti transfer, misal pembayaran melalui transfer gitu. Tapi kalau kita main sosial media di Instagram. Oh begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Oke, aku juga mau nanya nih sama kakaknya. Jadi Linda Floris ini salah satu usaha yang menerapkan metode pesanan ya kak ya. Jadi aku gimana sih? Apa sih bahan-bahan yang dipakai untuk membuat satu papan bunga? Nah, bahan-bahan utamanya itu terutama kayu, kain, ada paku juga, terus ada karet untuk mencangin kayu antar kayunya, terus ada strapless untuk nyetraples kain kain dan kayunya itu, terus ada busanya juga, terus ada bunganya terutama, dan jarum pentul. Oh gitu. Boleh sebutin nggak kak biaya-biaya dari semua bahan-bahan tersebut?
kayunya sendiri itu biasanya untuk per papan itu sekitar 800.000 yang dibutuhkan. Terus harga kain itu biasanya per meternya sekitar 170.000 sampai 200.000 harganya. Nah, terus ada juga bunganya sendiri itu harganya 28.000, itu satu plastik itu isinya 100 pieces. Terus ada jarum pentulnya itu sekitar 150 ribuan itu per kilo. Ada juga paku sekitar 30 ribuan harganya, dan busanya itu sekitar 50.000 atau 100 ribuan itu harganya. Dan yang terakhir ada strapless itu untuk isinya aja 16.000 dan alatnya sekitar 55.000. Kalau untuk tenaga kerjanya gimana nih Kak? Kan ini metode pesanan ya, itu apakah setiap pesanan tuh beda-beda, jadi sesuai ukuran, desain gitu? Iya benar. Jadi setiap orderan itu kan ada yang double, ada yang single kan pemesanan papannya. Jadi mereka itu dibayar sesuai ukuran pesanan papannya dan banyaknya papan yang ini. Jadi mereka itu ada dua sistem metode pembayaran per hari sama per bulan. Oh, jadi biayanya itu kayak banyak ya Kak, yang macam-macam gitu. Jadi kalau untuk nentuin harga jual dari setiap papan bunga itu gimana ya Kak? Jadi kan di Metro itu banyak ya papan bunga, nggak cuman Linda Floris ya. Jadi kita ikutin harga pasar aja. Di Metro sekitar harga 150.000 untuk papan kecil, dan untuk papan besar sekitar 250.000 itu untuk harga Metro. Kalau untuk terkait biaya pengiriman tuh gimana, kan ada customer yang jauh tuh jaraknya, itu apakah ditanggung sama Linda Florisnya atau ditanggung pembelinya? Nah, untuk metronya sendiri nih, itu 150.000 itu udah berikut ongkir ya untuk papan kecil. Nah, untuk papan gedenya kan 250.000 itu juga sudah berikut ongkir, itu sekitar metro. Tapi kalau misal ke Lampung Timur atau Lampung Tengah atau di luar metro itu ada biaya tambahan. Biasanya dari 25.000 sampai 100.000 biaya tambahannya sih. Zara ada mau nanya nggak? Oke, jadi di sini aku juga ada beberapa pertanyaan untuk kakaknya terkait Linda Floris ya. Jadi ada nggak sih waktu-waktu tertentu di mana biaya produksi itu menjadi lebih mahal, lebih tinggi ataupun lebih rendah? Biasanya itu pas acara orang besar, kayak misalnya ada pelantikan atau duka cita orang-orang penting gitu. Nah itu kan otomatis pesanan membludak ya, jadi kita butuh tenaga banyak dan pembuatannya cepat, jadi itu biasanya harganya lebih tinggi. Nah di sini aku juga ada beberapa pertanyaan buat kakaknya terkait Linda Floris. Jadi ada nggak sih waktu-waktu di mana biaya produksi itu menjadi lebih mahal atau lebih rendah? Biasanya di situ pada saat pesanan membludak ya, contohnya kayak misal ada duka cita, kan itu kita butuh pengiriman secara cepat gitu kan. Nah dimana itu harganya jadi lebih tinggi karena kita butuh tenaga banyak, terus pesanan juga orderannya banyak, jadi ya itu bisa satu kesempatan untuk harganya naik sih. Nah pada saat pesanan dalam jumlah besar ini, bagaimana sih cara Linda Floris dalam menangani masalah pesanan yang membludak ini? Nah, Linda Floris sendiri kebetulan punya tenaga cucuk papannya itu sekitar ada 2 orang yang tetapnya, tapi yang freelance-nya banyak gitu. Jadi kita memanfaatkan tenaga freelance gitu. Oh gitu. Nah dalam menjalankan usaha Linda Floris ini, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi Linda Floris dalam mengelola biaya produksi untuk papan tersebut? Jelas ada. Salah satunya kalau misal ternyata papan itu kebakar oleh oknum jahat gitu, atau enggak, kan kita juga punya kendaraan untuk pengiriman, itu juga kan ada maintenance untuk kendaraannya sendiri itu kan. Nah terus ada misal ternyata papannya lapuk atau kain yang harus ganti, itu ada. Nah solusi Linda Floris sendiri untuk menghadapi tantangan itu apa? Kalau contoh kita ambil aja dari yang papan kebakar ya, kita minta dari pihak customer, kita minta persetujuannya gimana, karena kan tanggung jawab sebenarnya bukan tanggung jawab kita ya, itu kan oknum-oknum nakal. Jadi ya kita minta persetujuan aja dari dia gimana untuk ganti ruginya. Oke, kalau gitu aku kayaknya mau nanya beberapa pertanyaan tambahan. Tadi kan sempat disinggung kalau memang ada beberapa tenaga kerja freelance tambahan kalau misalnya pesanannya itu lagi membludak ataupun lagi banyak banget. Nah, kira-kira biayanya itu beda nggak sih sama tenaga kerja tetapnya? Dan kalau di range harga upahnya itu berapa? Per papan atau per sesi misalnya?
Jadi kalau jelas beda ya kalau untuk tenaga freelance, karena kan kita manggil dia kalau pesanan banyak aja. Nah, harga untuk biaya cucuk per papannya itu sekitar 35.000 untuk tenaga freelance-nya. Kalau untuk tenaga kerja yang mengirimkan papannya itu apakah upahnya sama dengan yang membuat papan? Jelas beda. Jadi tenaga untuk sopir atau yang jasa kirimnya itu harga per pengirimnya 15.000 itu untuk satu orang. Tapi karena misal ternyata ada yang 2 atau 3 orang, jadi 15.000 itu dibagi 3 atau 2 orang itu per satu papannya. Satu papan. Kalau untuk buket bunga itu kan beda ya berarti sama papan bunganya. Nah, kira-kira kalau papan bunganya itu pakai bunga fresh itu bisa sampai berapa sih? Kan kalau yang papan kecil aja untuk pakai bunga palsu itu udah 150.000. Kalau pakai bunga fresh tuh mahal banget dong Kak berarti. Bener banget. Jadi kalau papan bunga yang fresh itu kan dia langsung nggak diambil. Nah, jadi bedanya ya, kalau untuk papan bunga yang sewa itu ada yang sewa itu yang 150.000 dan 250.000 itu. Nah, kalau yang fresh itu kita langsung kirim aja, nggak kita ambil lagi. Jadi untuk si pemilik itu. Nah, itu sekitar harga dari 500.000 sampai 1 juta itu bisa. Oh, itu untuk per papan ya Kak? Benar. Lumayan mahal ya. Mungkin kayaknya diskusi ataupun wawancara hari ini sudah cukup. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Imel atas wawancaranya. Mungkin teman-teman sekalian kalau misalnya ingin memesan papan bunga bisa banget nih untuk mesen ke Linda Florist. Nanti Instagramnya bakal kita cantumin di bawah sini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Imel. Mungkin kita undur diri. Saya Gita Putri Astari dan rekan-rekan saya Zahra Faridisa Abadi. Saya Fiska Nurstiani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.